Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas pengantara sistem bilangan real. Ini bagian awal dari materi kalkulus kita. Sebelum belajar fungsi, karena akan banyak digunakan bilangan real ya. Jadi pertama kita mengenal dulu bilangan real sebagai suatu sistem. Nah, kenapa dikatakan sistem? Karena kalau bilangan real dilengkapi dengan operasi tambah ya, kemudian ada operasi kali, itu kalau di aljabar mempunyai aksioma lapangan, namanya mempunyai sifat lapangan atau field. Jadi aksioma lapangan itu adalah yang mengatur tentang berbagai sifat aljabar dari bilangan real. Selain itu, yang kedua ada juga yang disebut dengan aksioma urutan. Jadi bilangan real itu terurut. Ada yang lebih kecil, lebih besar, ada bilangan positif, bilangan negatif, ada ketaksamaan dan pertaksamaan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan aksioma kelengkapan. Jadi ini maksudnya tentang korespondensi satu-satu antara bilangan real dengan garis lurus. Jadi bilangan real itu bisa digambar pada garis lurus dan itu padat ya, lengkap. Di antara dua bilangan real selalu ada bilangan real yang lain gitu. Nah, kita akan di sini membahas beberapa jenis himpunan sebelum ke bilangan real. Kita mengenal yang pertama namanya bilangan asli. Bilangan asli dilambangkan dengan huruf N. Bilangan asli itu yang isinya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, sampai tak berhingga. Kemudian kalau bilangan asli ini kita tambahkan di dalamnya 0 ya, bilangan asli. Tadi bilangan aslinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jika kita tambahkan 0, kemudian ini akan disebut bilangan cacah ya. Bilangan cacah ini tidak ada lambangnya. Ya, bisa kita buat bilangan asli ditambah 0 gitu. Nah, ini akan menjadi bilangan cacah. Tetapi kalau kita tambah juga bilangan negatif dari bilangan asli, yaitu -1, -2, dan seterusnya sampai tak berhingga, makin kecil. Nah, ini kita sebut bilangan bulat dilambangkan dengan Z. Jadi bilangan bulat adalah bilangan asli, 0, dan negatif dari bilangan asli. Kemudian kita juga mengenal bilangan rasional ya, himpunan bilangan rasional, lambangnya Ki. Itu adalah himpunan bilangan rasional tadi ya. Bilangan rasional itu yang bisa dinyatakan sebagai bentuk A per B, bilangan berbentuk pecahan A per B, di mana A dan B ini bilangan bulat, kemudian B-nya tidak boleh 0. Ya, contoh bilangan rasional 1/2 ya. 1/2, min 3/5, 4/7, dan berbagai jenis bilangan pecahan lainnya, termasuk bilangan desimal yang belakangnya berulang gitu ya. Jadi bilangan rasional bisa dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat. Kemudian terakhir bilangan real. Nah, di atas ini semua kita tadi sudah menyebut bilangan real. Nah, bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional yang Ki tadi ditambah dengan atau digabung dengan bilangan irasional. Jadi kalau mau kita buat hubungannya ya, misalnya anggap saja ini. Oke. Ya, di sini tadi kita punya bilangan asli. Ini bilangan asli kita. Bilangan asli itu terdiri dari 1 ya, kemudian bilangan prima yang dikelompokkan 2, 3, 5 dan seterusnya itu bilangan prima.
Kemudian ada juga bilangan yang tidak prima atau kita sebut juga dengan bilangan komposit. Ya, contohnya 4, 6, 8 seperti itu. Jadi bilang asli pun bisa dibagi menjadi satu bilangan prima dan bilangan-bilangan komposit. Bilangan prima didefinisikan sebagai bilangan yang mempunyai dua faktor ya, tepat dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Satu tidak masuk bilangan prima karena faktornya hanyalah satu buah, yaitu dirinya sendiri saja. Nah, kemudian kalau kita tambahkan bilangan ini dengan 0 ya, ini akan menjadi bilangan cacah. Lalu kalau bilangan cacah ini kita tambah dengan bilangan negatif dari bilang asli ya, ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Inilah yang kita sebut tadi bilangan, kalau ini 0 termasuk bilangan bulat ya, ini kita namakan bilangan bulat. Kemudian kalau kita tambahkan lagi yang tidak di cover oleh bilangan bulat, contohnya setengah, 3/2, -1/4 gitu. Nah, ini masuknya ke bilangan rasional. Berarti kalau kita lihat dari bentuk lingkaran ini, bilangan asli termasuk juga bilangan rasional. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya 5 bisa dinyatakan sebagai pecahan 10 dibagi 2. Nah, itu juga merupakan bilangan rasional. Kemudian yang tidak tercover oleh bilangan rasional adalah akar 2 misalnya. Nah, ini tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan A/B, akar 7 misalnya begitu ya. Kemudian termasuk di dalamnya pi yang biasa kita gunakan dalam mencari luas lingkaran, eksponen bilangan E ya. Nah, ini kalau digabung, ini yang berwarna merah ini akar 7, akar 2 ini kita masih sebut bilangan irasional. Jadi bilangan irasional kalau digabung juga dengan bilangan rasional, itulah yang kita sebut sebagai bilangan real. Oke. Nah, ini ya, bilangan real. Jadi hubungan antara bilangan asli, kita peroleh bahwa bilangan asli n itu subset dari bilangan bulat, subset juga dari bilangan rasional, dan bilangan rasional ini juga subset dari bilangan real. Nah, di atas saja. Q juga subset dari bilangan real. Jadi kita sudah mengenal untuk ya beberapa jenis himpunan bilangan asli, bulat, rasional, dan bilangan real. Ini tadi kalau hanya dari 0 sampai tak berhingga, ini kita namakan tadi bilangan apa? Bilangan cacah. Oke. Kita lanjutkan. Beberapa sifat aljabar bilangan real yang seperti tadi ya. Sifat aljabar bilangan real. Pertama, kita membahas tentang bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat definit positif. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat apa? AX kuadrat ya, AX kuadrat plus BX plus C itu dikatakan definit positif. Definit positif jika dan hanya jika
ya, lambangnya panah dua arah ya. Jika dan hanya jika ax kuadrat plus bx plus c selalu besar dari 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Oke. Kalau di sekolah kita belajar tentang fungsi yang definit positif ya. Fungsi yang definit positif itu berarti fungsinya selalu berada di atas sumbu x. Jadi nilai fungsinya selalu lebih besar dari 0. Nah, kalian sudah belajar ya. Nanti kita cek kenapa bisa seperti itu syaratnya. Nah, sebagai contoh ya, kita punya bentuk kuadrat, misalnya x kuadrat min 2x plus 2 itu adalah definit positif. Apa buktinya? Nah, coba kita ubah bentuk x kuadrat min 2x plus 2 ini ke bentuk kuadrat sempurnanya jadi bagaimana? Untuk tipsnya ya, kalau di koefisien x-nya itu 2, ini kita bagi 2 ya, setengahnya 1, sehingga ini menjadi x min 1 pangkat 2. Karena kalau ini kalian uraikan, pasti bentuknya akan muncul x kuadrat min 2x ya. Kalau kita memangkat 2, x min 1 pangkat 2 artinya kan x min 1 kali x min 1 akan muncul bentuk x kuadrat, nanti x min 1 dikali ini juga min x plus 1. Nah, ini jadi min 2x. Akan muncul bentuk min 2x, sehingga untuk memangkatkan 2 ini tipsnya yang koefisien x-nya kita bagi 2. Jadi kita munculkan bentuk kuadrat. Nah, ketika kita munculkan bentuk kuadrat ini, kita tulis x min 1 pangkat 2. Nah, ini artinya tadi sudah ditulis ya, x kuadrat min 2x plus 1. Nah, muncul bentuk x kuadrat min 2x nya sudah ada, tapi baru plus 1, sementara ini plus 2. Maka ini perlu ditambah 1 lagi. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi x min 1 kuadrat ditambah 1. Nah, pada bilangan real, bilangan kuadrat selalu besar dari 0 ya. Untuk bilangan yang dikuadratkan, bilangan real itu kan akan selalu x besar 0. X kuadrat selalu besar 0 untuk setiap bilangan real ya, berlaku itu. Sehingga yang x kurang 1 kuadrat juga akan lebih besar dari 0. Sehingga ini akan menjadi lebih besar dari 0 tambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1. Nah, ini besar dari 0 tadi ya. Alasannya ini besar dari 0, sehingga x min 1 kuadrat plus 1 akan lebih besar dari 0 plus 1 jadi 1. Kita tahu bahwa 1 lebih besar dari 0. Jadi berlaku, jadi kita ambil kesamaannya yang kiri, pertidaksamaannya ya, x kuadrat min 2x plus 2 lebih besar dari 0. Jadi terbukti bahwa x kuadrat min 2x plus 2 definit positif, karena syarat definit positif adalah selalu lebih besar dari 0 untuk setiap x bilangan real. Nah, kita juga biasanya pada fungsi kuadrat bisa dilihat dari ciri-ciri A-nya ya, koefisien x kuadratnya A itu, nah ini A besar dari 0 dan diskriminannya yaitu D besar dari 0, D-nya kecil dari 0 gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa melihat bahwa bentuk ax kuadrat plus bx plus c itu definit positif jika dan hanya jika A-nya bilangan positif, A besar dari 0, dan D diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0 ya. Jadi kalau pada fungsi tidak menyinggung sumbu X. Nah, kenapa bisa ada dua syarat ini?
Ini ada argumentasinya. Kita mengubah bentuk sebenarnya ya, hanya manipulasi aljabar saja. Ax kuadrat plus bx plus c itu bisa kita ubah bentuknya menjadi a dalam kurung x ditambah b dibagi 2a kuadrat dikurangi d per 4a. Kenapa bentuknya bisa sama yang kiri dan kanan ya? Coba kita uraikan saja. Kita buktikan ya. Kalau ini dikuadratkan, ini hasilnya apa? X kuadrat ditambah ya 2 kali, kita kali aja 2 ini dengan X dengan B per 2A, jadinya 2XB per 2A, jadi bagi 2-nya habis sehingga menjadi 2B per 2BX ya, 2-nya enggak ada ya karena 2-nya habis dibagi, jadi BX per A plus B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, ini hasil pengkuadratannya. Kalian biasa buktikan dengan mengali biasa, atau kalau udah biasa mengangkat 2 pasti bisa ya. Ini dikali A, nanti terakhir dikurangi dengan D per 4A. D nya bisa diubah menjadi B kuadrat min 4AC ya. Nah, ini kalau kita kali hasilnya jadi apa? AX kuadrat. A dikalikan ke BX per A, jadi A nya habis, sisa BX ya. Kemudian tersisa lagi A kalikan ke sini ya. Jadi AB kuadrat per 4A kuadrat, jadi A nya kita coret saja sehingga diperoleh B kuadrat per 4A. Nah, ini bentuk yang ini aja, lalu nanti dikurangi dengan ya sama dengannya sampai sini ya, dikurangi dengan D per 4A. D itu apa tadi? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A. Nah, bisa kalian lihat di sini kita sudah punya bentuk AX kuadrat plus BX, berarti udah sama yang ini ya, tinggal C nya yang belum ada. Nah, ini kalau kita kurang B kuadrat per 4A, nanti habis dikurangi dengan yang ini kan kalau dipisah boleh ya, yang bagian ini kalau saya pisah, min yang ini di buka kurung B kuadrat per 4A, kemudian min dikali min positif 4AC per 4A. Nah, sehingga yang B kuadrat ini habis dikurangi dengan B kuadrat per 4A. Kemudian bersisa yang 4A dibagi 4A nya juga habis ya. Nah, seperti itu. Jadi bentuk antara yang kiri ini dengan yang kanan ini sama. Ya, bisa ditunjukkan, diuraikan saja. Jadi kita lakukan manipulasi aljabar sehingga bentuk kiri diubah menjadi yang bentuk kanan ini. Nah, dari bentuk ini kita kan ingin tadi AX kuadrat plus BX plus C nya menjadi besar dari 0 ya. Kita ingin bentuk ini tuh besar dari 0, dihapus dulu yang ini. Kita ingin ini besar dari 0. Nah, apa yang harus terjadi gitu? Nah, agar pengurangan ini lebih besar dari 0, ini kan bilangannya udah pasti positif ya karena dipangkatkan 2. Maka agar nilainya positif, A-nya harus positif. Jadi di depannya kan pengalinya A. Berarti A-nya harus bilangan positif. Lalu apa lagi? Karena ini dikurangi dengan D, A-nya kan udah positif, agar hasilnya pun positif, dijamin positif, maka D-nya haruslah bilangan negatif, kecil 0. Kenapa? Karena kalau D-nya negatif, jadi negatif, ini ada tanda kurang, dikurangi dengan bilangan negatif, hasilnya akan positif. Jadi dijamin pasti AX kuadrat plus BX plus C ini akan besar 0,
dengan syarat tadi si A-nya positif, D-nya bilangan negatif. Nah, seperti itu argumentasi dari kenapa untuk definite positif itu bisa dilihat dari nilai A dan nilai diskriminannya itu B kuadrat min 4AC-nya positif. Kemudian kita harus terbiasa juga dengan bentuk pemfaktoran, bentuk aljabar ya, supaya mudah dalam perkuliahan selanjutnya. Pemfaktoran aljabar ya, bentuk aljabar. Contohnya x kuadrat min a kuadrat. Yang udah biasa ini dari sekolah pun pasti udah tahu bahwa faktornya adalah x min a dikali x plus a ya. Langsung saja x min a dikali x plus a. Ini kalau kalian kali biasa x kali x kuadrat, nanti x kali a nya jadi ax, akan hilang oleh min ax di atas ini, sehingga tersisa hanya x kuadrat min a kuadrat. Jadi bentuk kuadrat ini contohnya misalnya kalau x kuadrat min 9 ini kan 3 kuadrat, sehingga jadinya x min 3 dikali x plus 3 bentuk kuadrat dari x kuadrat minus 9. Nah, ini pemfaktoran. Kemudian pemfaktoran lainnya, kalau berpangkat 3 ya, x pangkat 3 dikurangi a pangkat 3. Nah, ini juga mudah. Kita keluarkan x min a nya sama seperti yang atas ya, ada x min a depannya, tetapi pengali di sini adalah x kuadrat plus ax plus a kuadrat. Nah, ini bentuk yang cukup mudah untuk dilihat dan diingat ya. Jadi keluarkan bentuk x min a nya, lalu sisanya adalah x kuadrat ya, karena supaya muncul x pangkat 3, x kali x kuadrat jadi x pangkat 3. Jadi kalau ini diuraikan pasti tersisa hanya x pangkat 3 min a pangkat 3. Ini bentuk ini cukup mudah ya dilihatnya. Mulai dari x nya berpangkat 2, lalu x nya tinggal 1 jadi ax, kemudian a kuadrat. Nah, ini sebagai contoh x pangkat 3 min 8. Kamu tahu bahwa 8 ini adalah 2 pangkat 3 ya. Oleh karena itu bentuk faktornya menjadi x min 2 karena a nya 2. Di sininya jadi x kuadrat plus a nya 2 ya, 2x plus 2 kuadrat berapa? 4. Nah, ini hasilnya. Itu bentuk pemfaktoran pangkat 3. Untuk pangkat 4 bagaimana? Pangkat 3 udah, sekarang ke pangkat 4. X pangkat 4 dikurangi a pangkat 4. Nah, ini kita bisa memandangnya sebagai apa? Kita pandang ini sebagai x kuadrat berpangkat 2. Dan ini ya langsung kita tulis di sebelahnya aja ya. Ini kita pandang sebagai x kuadrat dipangkatkan 2 kurangi a kuadrat juga berpangkat 2. Nah, kita gunakan bentuk yang pertama ya. Yang pertama ini kita pakai di sini, sehingga menjadi uraiannya adalah x kuadrat min a kuadrat dikali x kuadrat plus a kuadrat. Ya, yang di dalam kurungnya yang kita uraikan menjadi bentuk yang pertama, ada yang dikurang, ada yang ditambah. Kemudian, nah, ini masih bisa kita uraikan lagi. Yang bentuk ini kita uraikan lagi dengan bentuk yang pertama menjadi x min a dikali x plus a. Jadi sisa di kanannya x kuadrat plus a kuadrat. Nah, ini nggak bisa kita uraikan lagi ya. Nah, ini udah bentuk positif ini, definite positif kalau yang kanannya, sehingga tidak bisa lagi, yang bentuk belakangnya tidak bisa lagi kita uraikan karena ini termasuk bentuk definite positif ya, bentuk kuadrat definite positif. Jadi sudah
Kalau yang ini kita sebut faktor linier, kalau ini definite positif. Jadi sudah yang paling sederhana bentuk akhirnya. Sebagai contoh apa berarti? Contohnya X pangkat 4 dikurangi 16. Nah 16 itu 2 pangkat 4 ya. Sehingga bentuknya menjadi apa kalau kita pakai bentuk akhirnya? X min 2, X plus 2 ya. Dan di sininya X kuadrat plus 4. Ya, seperti itu kira-kira bentuk pemfaktoran berpangkatan 4. Kita juga bisa memfaktorkan bentuk lain ya, berpangkatan 4 ini. Yang keempat, X pangkat 4 ditambah A berpangkat 4. Nah ini kita bisa melihatnya sebagai X kuadrat plus A kuadrat dikuadratkan dikurangi akar 2 AX berpangkat 2. Coba ini benar gak sih? Yang kiri sama dengan yang kanan ya. Kalian bisa uraikan bentuk ini ya. Ini kalau diuraikan satu-satu dulu, yang ininya X pangkat 4 ditambah 2A kuadrat X kuadrat plus A pangkat 4. Nah yang ininya sudah ada nih, berarti kan bersisa yang tengah. Supaya ini jadi nggak ada ya, kita harus dikurangi dengan yang ini. Coba kita lihat kuadrat dari akar 2AX apa? Akar 2 kuadratnya adalah A kuadrat X kuadrat. Nah jadi terpenuhi ya, bentuk kiri sama dengan bentuk kanan. Nah ini hanyalah manipulasi aljabar ya, namanya juga pemfaktoran aljabar ya. Nah seterusnya ini pangkat 2 yang belum kita hapus. Nah berarti kita gunakan bentuk pertama, kuadrat dikurangi kuadrat, berarti jadi apa? Bentuk pertama jadi 1 dikurang 1 lagi ditambah, jadi kita bisa uraikan menjadi X kuadrat plus A kuadrat. Satunya dikurang berarti A kurangi akar 2AX, yang satu laginya ditambah X kuadrat plus A kuadrat ditambah akar 2AX. Nah jadi kita sudah menguraikan beberapa bentuk. Kalau begitu ya kalian bisa lihat ada beberapa soal latihan. Contohnya ini X pangkat 4 tambah 4. Nah mau pakai yang mana? Nah ini karena tambah ya, X pangkat 4 boleh enggak? Kalau 4 itu kan 2 kuadrat, kita ingin memunculkan pangkat 4, berarti jadi apa? Akar 2 pangkat 4. Sama enggak artinya nih? Akar 2 berpangkat 4 apakah jadi 4? Oke ya, jadi 4 ya. Nah tinggal kita gunakan bentuk yang akhir ini saja. Jadi bentuk faktornya X kuadrat, jadi A nya sekarang akar 2 ya, akar 2, yang ininya akar 2 kita pakai akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat adalah 2 dikurangi akar dari 2 ya, akar 2 nya selalu ada di sini, A nya akar 2 lagi, lalu ada X ya, nanti kita sederhanakan bentuk akhirnya, kali X kuadrat plus A kuadratnya berarti 2 plus akar 2, A nya akar 2, lalu ada X. Nah coba kalau gitu di atas aja kita tulis ya, berarti ya nggak muat, nanti di bawah aja. Berarti ini jadi apa? X kuadrat plus 2 akar 2 kali akar 2 jadi 2 min 2X ya. Mungkin kita tulisnya yang X nya dulu kita tulis ya, min 2X plus 2 biar lebih bagus. Nah kali X kuadrat plus yang belakangnya itu kita tulis 2X
plus 2. Oh, ternyata bentuknya jadi seperti ini ya. X pangkat 4 tambah 4 bisa diuraikan menjadi X kuadrat min 2X plus 2 dikali X kuadrat plus 2X plus 2. Nah, coba kita cek ya, benar nggak sih? X kuadrat tadi ini kurang ya, min 2X plus 2 dikali dengan X kuadrat plus 2X plus 2 gitu ya. Nah, coba kita uraikan. X kali X kuadrat ya, kali biasa jadi X pangkat 4, X kuadrat dikali ke 2X, 2X pangkat 3, X kuadrat kali 2, 2X kuadrat ya. Kalau kita kalikan yang ini sekarang ya, kita kalikan ya, kali pelangi jadi min 2X pangkat 3 min 4X kuadrat min 4X. Kemudian terakhir yang ini kalikan ya, plus 2X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, coba kita lihat. 2X pangkat 3 ya, habis dikurangi 2X pangkat 3. 2X kuadrat jadi 4 ya. Ini 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat jadi 4X kuadrat, habis dikurangi min 4X kuadrat ini ya, dikurangi 4X kuadrat. Nah, 4X dengan min 4X juga habis, jadi yang tersisa apa? X pangkat 4 plus 4. Oh, ternyata sudah benar ya untuk pemfaktoran kita. Nah, seperti itu kira-kira. Masih bisa nggak bentuk lain ya, misalnya yang ini nih, X pangkat 6 dikurangi 64. Wah, tadi kan cuma sampai pangkat 4, nggak ada X pangkat 6. Kita lihat dulu, ini X pangkat 6, langsung aja mungkin ya, kita bisa menulis X pangkat 3 dikuadratkan, betul nggak? Jadinya X pangkat 6. Nah, ini 64 berapa? 8 kali 8, berarti 2 pangkat 3, 8-nya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kita gunakan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama apa? Diuraikan menjadi X pangkat 3, pertama dikurang, yang satu lagi ditambah. Nah, seperti ini. Kemudian bentuk yang ini kita gunakan yang perpangkatan 3 ya. Masih ingat perpangkatan 3 tadi? Poin kedua ini ya. Kita gunakan untuk akhirnya itu diuraikan, dikeluarkan X kurangi A-nya dulu. Karena ini, nah, kurangi 2. X kurang 2, berarti sekarang X kuadrat plus AX berarti 2X plus A kuadrat berarti 4. Nah, terakhir tersisa X pangkat 3 plus 2X 2 pangkat 3. Atau langsung saja kita tulis X pangkat 3 kali 8. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kita teruskan ke bentuk akar. Nah, bentuk akar dari bilangan real ya. Akar, kalau misalnya kita punya 5 kuadrat, berarti kita punya ini 25 adalah 5 kuadrat ya, berarti akar 25 sama dengan 5. Kalau kita punya 8 adalah 2 pangkat 3, kita biasa menulisnya akar 8 dengan di sininya ada 3 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 8. Kemudian contohnya lagi 16. Atau misalnya yang lain 32 misalnya. 32 itu 2 pangkat berapa? 8 kali 4 ya. Jadi 2 pangkat 5. Maka kita menulisnya akar pangkat 5 dari 32 adalah 2, karena 2 pangkat 5 adalah 32. Seperti itu kira-kira. 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. 4 kali 4 16 kali 4 ya 64. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah
4. Jadi bentuk akar yang di sini ya. Jadi akar tidak hanya akar 25, akar 36, jadi ada juga akar pangkat 3, akar pangkat 5. Secara umum kita tulis akar pangkat n dari suatu bilangan real A. Nah, kalau misalnya bentuk akarnya tidak bisa disederhanakan, ya kalau ini kan bisa ya dicari nilai akarnya. Kalau dia tidak bisa, contohnya akar 5, akar 2 gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan, atau akar 20 ini akan menjadi akar 4 kali 5. Akar 4-nya 2, berarti 2 akar 5. Ini beberapa contoh bentuk, dinamakan ini bentuk akar ya. Jadi muncul bentuk akarnya dan tidak bisa lagi diubah menjadi bilangan rasional. Nah, bentuk akar ini merupakan bilangan irasional. Tetapi kalau bilangan irasional ada juga yang tidak berbentuk akar gitu, bukan berbentuk akar. Contohnya logaritma, pi, ya, bilangan Euler ya, eksponensial, itu tidak termasuk bentuk akar. Nah, kita akan membahas tentang definisi bentuk akar. Yang pertama, akar kuadrat. Akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari A yang lebih besar dari 0. Jadi akar kuadrat berarti akar pangkat 2 ya, yang tidak ditulis angka 2-nya. Akar kuadrat dari A yang lebih besar dari 0 itu ditulis seperti ini, akar A. Apa itu akar A? Adalah definisinya adalah bilangan X yang lebih besar dari 0 yang memenuhi X kuadrat sama dengan A. Nah, contohnya akar 9 itu adalah 3. Karena apa? Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Ya, di sini sebagai A-nya 9 ya, akar A tadi ya, dan ini sebagai X-nya. Akar A sama dengan X. Itu kita mencari bilangan X, yaitu 3, yang mana kalau dikuadratkan hasilnya 9. Kemudian itu akar kuadrat atau akar pangkat 2 ya. Yang kedua itu ada yang disebut dengan akar kubik atau akar pangkat 3. Akar kubik. Akar kubik dari suatu A bilangan rasional. Kalau tadi syarat akar kuadrat A-nya positif ya. Kalau untuk akar kubik dari sembarang bilangan rasional, bilangan real bukan bilangan rasional, bilangan real, itu bisa ditulis seperti yang di awal tadi sudah dikasih ilustrasi, akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3 dari A ya, atau akar kubik dari A. Definisinya adalah bilangan real, kita tulis bilangan aja ya, bilangan real X, bilangan real X yang memenuhi, kalau di pangkat 3 hasilnya jadi A ya, sebagai ilustrasi yang sebelumnya. Sebagai contoh ya, akar pangkat 3 dari 8
itu adalah 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian kalau negatif 8 ya, pangkat 3. Jadi boleh bilangan negatif kan, tadi sembarang bilangan real ya. Ini nilainya min 2. Kenapa min 2? Karena min 2 kalau dipangkatin 3 hasilnya adalah min 8. Oke. Kemudian secara umum berarti kalau akar pangkat n berarti akar ke n. Akar ke n dari A kalau n-nya bilang genap maka si A-nya harus positif. Ya, ada 2 syarat di sini. Seperti akar kuadrat tadi ya. Untuk n bilangan positif, untuk bilangan genap ya, untuk n genap, untuk n genap positif. Oke, tadi di mana ya yang ada n tadi? Nah, ini tuh syarat si n-nya tuh n-nya dari mulai 2 ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi tidak ada akar pangkat yang n-nya nggak bisa pecahan gitu. Kita teruskan untuk n, tadi n-nya mulai dari 2 ya, genap. Ya, genap, bilangan genap positif karena tadi n-nya sudah didefinisikan bilangan dari 2 dan seterusnya. Jadi untuk n genap positif, ya ini namanya juga definisi ya, didefinisikan. Dan A bilangan bulat positif, maka bilangan positif A-nya, tidak harus bilangan bulat, maka akar pangkat n dari A adalah sama dengan X dengan X-nya itu bilangan yang besar dari 0 dan memenuhi X pangkat N sama dengan A. Jadi ini mirip dengan yang akar kuadrat tadi. Kalau untuk N yang bilangan genap, jadi kalau akar pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, itu syarat si A-nya harus bilang positif. Jadi nggak ada ya di bilangan real, misalnya akar min 8 itu nggak ada, tidak terdefinisi di bilangan real. Kemudian akar pangkat 4 dari min 8 itu juga nggak ada, atau min 64 nggak ada ya. Tapi kalau akar pangkat 4 dari 64 ada. Seperti itu. Ini ada ya. Tapi kalau negatif tidak bisa. Jadi untuk n-nya yang bilangan genap itu si A-nya harus bilangan positif. Tetapi untuk n ganjil, untuk n ganjil positif ya, ganjil positif, n-nya lebih besar ya, karena tadi kalau kita menyebut n ganjil positif berarti gak perlu kita tulis n besar 1 lagi. Tapi kalau kita hanya menulis untuk n ganjil dan bilangannya lebih besar dari 1, berarti mulai dari 3, 5, 7 dan seterusnya. Dan A bilangan real, maka kita akan punya akar pangkat n dari A. Jadi syarat A-nya cuma bilangan real, nggak harus bilangan positif. Akar pangkat n dari A itu sama dengan X jika X-nya bilangan real dan X berpangkat N sama dengan A nilainya. Jadi seperti itu ya untuk bentuk akar. Kemudian aksioma urutan pada bilangan real. Aksioma urutan. Jadi tadi untuk aljabar udah, sekarang ke aksioma urutan. Apa yang dimaksud dengan aksioma urutan? Pada bilangan real R ya, terdapat himpunan P
Sebenarnya P ini artinya himpunan bilangan positif. Jadi subset dari bilangan real itu ada P yang memenuhi yang pertama, jika A bilangan real anggota R ya, maka A pasti 0 atau A anggota P atau min A yang anggota P ya. Kemudian jadi pada bilangan real itu terdapat himpunan P subset dari R yang memenuhi pertama, jika kita ambil sembarang A bilangan real, pasti A itu kalau enggak 0 anggota dari P atau negatif dari A yang merupakan anggota P. Yang kedua, syaratnya jika diambil dua anggota P, A, B anggota P, maka kalau dijumlahkan A tambah B masih anggota P dan A kali B, AB masih anggota P ya. Nah, tadi Ibu udah kasih bocoran. Jadi sebenarnya P itu apa? Himpunan bilangan positif. Himpunan bilangan positif ya. Atau kita tulis juga biasanya R di atasnya pakai tanda positif. Sebenarnya itu adalah bilangan real positif. Jadi kita sudah mendefinisikan suatu himpunan bagian dari R, yaitu P. P ini kita sebut himpunan bilangan positif. Jadi kalau kita ambil sembarangan anggota bilangan real A, ya contohnya ambil 5. Ya 5 berarti anggota P. 0, ya A. Jadi sembarangan anggota bilangan real pasti kalau enggak 0 anggota P atau negatifnya anggota P. Jadi kalau kita ambil bilangan realnya min 7, negatif dari min 7 apa? Negatif dari min 7 berarti jadi positif 7. 7 anggota P. Nah, itu maksudnya. Kemudian untuk urutan yang lainnya, misalnya kita ambil dua anggota real ya, A, B anggota bilangan real. Nah, jadi A, B elemen real. Itu A dikatakan bilangan negatif, A dikatakan bilangan negatif jika apa? Jika negatif A anggota P. Apa sih artinya? Negatif dari A jadi bilangan positif ya. Lawan dari A-nya jadi positif. Iya benar ya. Nah, kemudian yang kedua, A dikatakan lebih besar dari B. Langsung aja ya kita ke bahasa matematikanya. Ditulis A besar B seperti itu. A besar dari B. Kapan A besar dari B? Jika A kalau dikurangi B jadinya bilangan positif. A dikurangi B menjadi anggota P. Betul enggak? Misalnya nih A-nya 1,5, B-nya 1. Betulkah A lebih besar dari B? 1,5. Ya, 1,5 dengan 1 lebih besar ya. Kenapa? Karena kalau dikurangi 1,5 dikurangi 1 jadi apa? Jadi setengah. Jadi setengah itu bilangan positif. Tapi kalau dikurangi jadi negatif atau tidak positif berarti A tidak besar dari B. Nah, gitu. Jadi bilangan real itu terurut ada yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, A lebih kecil dari B jika apa? Jika B lebih besar dari A. Kemudian yang keempat, kita menulis besar seperti ini ya. Besar. Nah, besar sama itu jika ini artinya 2 ya.
jika A lebih besar dari B atau A sama dengan B. Oke. Berarti sebaliknya, A lebih kecil atau sama dengan B jika A-nya kecil B atau A sama dengan B. Sekarang mau ditanya nih, pernyataan ini benar atau salah? 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul? Ya, betul ya. Karena terpenuhi yang pertama, A-nya lebih kecil dari B, 3 lebih kecil dari 5. Tapi tidak sama. Ini maksudnya 3 kecil dari 5. Enggak apa-apa, karena kan pilihan katanya atau terpenuhi salah satu, enggak harus dua-duanya. Jadi pernyataan A kecil sama B, 3 kecil dari 5 itu pernyataan yang benar ya. Nah, tetapi kalau 3 lebih besar dari 5 atau sama dengan 5 itu salah. Kemudian 3 lebih kecil dari 3, benar atau salah? Nah, ini salah ya. Karena 3 kecil 3 tidak terpenuhi. Karena harusnya 3 dikurangi 3 berarti kita bacanya 3 lebih besar dari 3 juga. Sementara 3 dikurangi 3 0, tidak bilangan positif. Ini salah. Tetapi kalau 3 kecil sama 3 benar gak? Nah, ini benar karena di sini tertulis 3 kecil dari 3 atau 3 sama dengan 3. Yang sama dengannya menjadi pernyataan yang benar. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi kita boleh juga menulis seperti ini. Bilangan asli ini himpunan bagian ya, subset atau kita kasih juga tanda sama juga benar pernyataannya, subset atau sama dengan bilangan real. Ya terpenuhinya ya subset aja, tidak sama. Kemudian kalau ada yang dihubungkan dengan tanda besar, kecil, besar sama, kecil sama, itu kita sebut pertaksamaan atau ketaksamaan. Apa sih bedanya? Ya, pertaksamaan ya. Pertaksamaan. Ya, contohnya x kuadrat plus x dikurangi 2 besar sama 0. Jadi pertaksamaan ya. Ini pertaksamaannya dipenuhi oleh semua bilangan real kah? Apakah semua bilangan real memenuhi x kuadrat plus x min 2 besar sama 0? Enggak ya. Hanya ya kalau kita belajar pertaksamaan ini bisa kita faktorkan x kali x plus 2 ini min 1. Jadi diperoleh ini min 2 dan 1. Nah, besar dari 0 itu hanya terpenuhi untuk yang besar dari 1 atau kecil dari min 2 ya. Kita bisa uji ini. Jadi jawabannya tidak semua bilangan real memenuhi, hanya yang lebih besar dari 1 atau kurang dari min 2. Nah, ini pertaksamaan karena bisa kita selesaikan, kita cari bilangan real yang memenuhi. Tapi kalau ketaksamaan dipenuhi oleh semua bilangan real. Ketaksamaan. Apa sih contohnya? X kuadrat lebih besar dari 0. Ini terpenuhi enggak untuk semua bilangan real? Kalau dikuadratkan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini berlaku untuk semua x bilangan ya. Kalau tergantung domainnya ya. Kalau kita bicara di bilangan real berarti anggota bilangan real gitu. Yaitu ketaksamaan.
Kemudian ada beberapa teorema di sini. Pertama, A besar 0. Ya, kita tulis besar 0 itu artinya A positif. Nah, ini kan kita sering gunakan dalam pembelajaran ya. A besar 0 itu jika dan hanya jika A bilangan positif. Yang kedua, A kecil 0 jika dan hanya jika A-nya bilangan negatif. Yang ketiga, A besar 0 jika dan hanya jika A-nya min A-nya kecil 0. Kemudian yang keempat, A kecil 0 jika dan hanya jika kebalikannya itu min A lebih besar dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa teorema lainnya, sifat-sifat dari bilangan real sebenarnya ya. Teorema yang pertama, jika A kecil B, ya ini aksioma urutan ya, dan B kecil dari C, maka jadinya A kecil C ya. A kecil B dan B kecil C, kesimpulannya A lebih kecil dari C. Ini namanya sifat transitif. Yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan kita ambil sembarangan C bilangan real, maka kalau kita tambahkan kedua-duanya dengan C, A tambah C pasti lebih kecil dari B ditambahi C. Ketiga, jika A kecil dari B dan C kecil dari D, maka kita tambahkan ya, yang lebih kecilnya A ditambah C juga akan lebih kecil, daripada B ditambahi dengan D. Yang keempat, jika A kecil dari B dan C bilangan positif besar dari 0, maka kalau kita mengali dengan bilangan positif, A kali C juga akan lebih kecil daripada B kali C. Tapi sebaliknya, jika A kecil B dan C-nya negatif atau kecil 0, maka kalau kita mengali pertidasamaan ini ya, A kecil B, kita kali A kali C, tadinya kan kecil dari B, sekarang akan lebih besar dari B kali C. Oke, nomor 6. Jika A berada di antara ya 0 lebih kecil dari A kecil dari B, jadi A-nya di antara 0 dan B, dan juga C-nya di antara 0 dan D, maka ya jadi dijamin A, B, C, D-nya semuanya positif ya, lebih besar dari 0. Maka A kalau dikalikan C yang lebih kecil dikalikan, kalau tadi ditambah ya, pada nomor 3 itu ditambah, ini dikali, maka A kali C juga akan lebih kecil dari B kali D. Kemudian yang ketujuh, jika 0 lebih kecil dari A kecil B, artinya A kecil B tetapi A-nya positif, atau A kecil dari B kecil dari 0. Nah, ini kedua-duanya negatif, kok ini kedua-duanya positif, urutannya sama, A lebih kecil dari B, maka seper A menjadi lebih besar daripada seper B ya. Untuk yang nomor 7 saya mau kasih ilustrasi, contohnya gini nih, 3 kan lebih kecil dari 5 ya, jadi kedua-duanya bilangan positif, lebih besar dari 0 ya. Sepertiga apa hubungannya dengan seperlima? 1/3 dengan seperlima, sepertiga lebih besar ya. Bayangkan aja pizza dibagi 3, kita dapat 1/3 bagian. Tentu ini lebih besar dibandingkan satu pizza yang sama dibagi 5 ya, udah tahu ya pecahan.
Nah, cuman 1/5 bagian, pasti lebih kecil dapatnya. Jadi 1/3 lebih besar daripada 1/5. Itu kalau sama-sama positif. Kalau sama-sama negatif, berapa yang lebih kecil? Min 5 lebih kecil dari min 3 ya. Nah, ini lebih kecil dari 0. Ya, jangan sampai salah. Min 5 lebih kecil dari min 3. Jadi 1/min 5 akan lebih besar dibandingkan min 1/3 ya. Seperti itu.